Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotun Misaklidah dari Prodi PAI Universitas Kiai Haji Muhammad Muzaki Syah. Nah, di sini saya akan mereview sebuah makalah ilmu kalam dari dosen pengampu Bapak Fikri Fahrihin MPDI. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu kalam yang memiliki 5 pembahasan. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai akidah, sebagai penjelasan akidah, akal atau rasionalis dalam ilmu kalam, pengertian ijma dan qiyas dalam konteks ilmu kalam, dan perang logika dalam pengembangan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam yaitu cabang teologi Islam yang membahas persoalan akidah dengan pendekatan rasional dan argumentatif. Dalam pengembangannya, ilmu kalam memanfaatkan berbagai sumber baik wahyu maupun rasio, seperti Al-Quran, hadis, akal, ijma, qiyas, dan logika. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang sumber-sumber ilmu kalam. Al-Quran. Al-Quran secara etimologis berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca, dan secara terminologis adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan dinukilkan secara mutawatir. Terdapat dalam mushaf dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah wahyu yang terjaga dari perubahan, menjadi sumber hukum utama dalam Islam, dan tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab lain seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Hanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disebut Al-Quran. Wahyu dijabarkan dengan bahasa Nabi disebut hadis atau sunnah yang menjadi sumber hukum kedua dari Al-Quran. Yang kedua yaitu pembahasan yang kedua membahas tentang hadis sebagai akidah. Akidah berarti ikatan atau keyakinan yang tertanam di dalam hati. Pendidikan berbasis akidah menanamkan nilai keimanan sejak dini untuk membentuk karakter dan perilaku. Hadis berfungsi sebagai penjelas akidah, memberi contoh konkret tentang iman dan akhlak. Hadis sahih menegaskan hubungan erat antara iman, akidah, dan akhlak. Akidah yang benar harus diwujudkan dalam perbuatan baik. Akhlak mulia dan akhlak yang baik mencerminkan akidah yang benar. Pembahasan yang ketiga yaitu membahas tentang akal dalam ilmu kalam. Akal dipandang sebagai anugerah Allah yang membedakan manusia dan digunakan untuk memahami wahyu serta membela doktrin agama secara rasional. Terdapat perbedaan pandangan tentang batasan akal. Mu'tazilah menekankan peran akal, sedangkan Asy'ariyah menekankan supremasi wahyu yang akan tetap mengakui pentingnya akal. Nah, akal berfungsi dalam batas yang ditetapkan wahyu, khususnya dalam hal-hal gaib. Yang pembahasan yang ketiga yaitu pengertian ijma dan qiyas dalam ilmu kalam. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai masalah agama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, menjadi sumber otoritatif dalam menekankan kebenaran doktrin atau prinsip akidah yang tidak eksplisit di Al-Quran dan Sunnah. Qiyas adalah metode analogi untuk menetapkan prinsip teologis baru berdasarkan persamaan ilat dengan prinsip yang sudah mapan. Dalam ilmu kalam, penggunaan lebih terbatas dan hati-hati dibanding dalam fikih. Setelah itu, logika dalam ilmu kalam. Logika yang diadopsi dari filsafat Yunani menjadi alat penting dalam pengembangan argumen kalam. Ia memungkinkan menyusun dalil secara sistematis dan membantah pandangan yang menyimpan. Meski sempat dipertentangkan, logika akhirnya diterima
sebagai metodologi penting oleh madhab seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dengan menjadi wahyu sebagai dasar utama. Logika juga mempengaruhi pengetahuan dan validitas klaim teologis dengan wahyu tetap sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Kesimpulannya, Al-Quran dan hadis, akal, ijma, qiyas, dan logika adalah sumber dan metodologi utama dalam ilmu kalam. Al-Quran menjadi sumber utama, hadis sebagai penjelas, akal dan logika memperkuat argumen rasional, sedangkan ijma dan qiyas berperan dalam validasi serta pengembangan doktrin keimanan. Semua instrumen ini berperan dalam membangun pemahaman akidah Islam yang kokoh, rasionalis, dan sistematis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.